Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah bisa dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan teman-temanku, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang bertema menerima Al-Quran dengan sepenuh jiwa. Al-Quran adalah kitab suci utama dalam Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran bukanlah ibadah wajib atau sunnah, namun kita dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari, setiap waktu. Di bulan suci Ramadan ini, alangkah baiknya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Tidak hanya dengan membaca Al-Quran, tetapi akan lebih baik jika kita menerapkan dan mengamalkan isi-isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di dalam Al-Quran menegaskan bahwa sholat 5 waktu itu wajib, maka kita juga harus melakukan sholat 5 waktu dan tidak meninggalkannya. Di dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah Nabi, hadis-hadis Rasul, firman dan perintah Allah, larangan dalam agama Islam, bahkan perintah berpuasa seperti yang kita lakukan sekarang ini. Al-Quran diwahyukan sebagai huda linnas, petunjuk bagi manusia. Tetapi ternyata sikap manusia dalam menerima Al-Quran itu terbagi menjadi 3 golongan. Hal ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Fatir ayat 32. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Golongan pertama adalah orang yang zalim terhadap diri sendiri. Di satu sisi dia percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, percaya bahwa Al-Quran sebagai petunjuk Allah, namun di satu sisi yang lain masih ada sikap dan perbuatannya yang tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Golongan kedua adalah yang setengah-setengah. Dia yakin kebenaran Al-Quran, tapi hanya yang sesuai dengan kepentingan dia yang dilakukannya. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan selera dia, maka dia tidak percaya atau tidak mau melaksanakannya. Contoh, orang yang rajin sholat fardu maupun sunnah, puasa wajib maupun sunnah, namun dia disuruh membayar zakat, dia enggan. Dengan kata lain, kelompok ini tidak melaksanakan Al-Quran secara menyeluruh. Golongan ketiga adalah umat Islam yang melakukan tuntutan Al-Quran secara menyeluruh, tidak dipilih-pilih, semata-mata hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ketiga inilah yang terbaik. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang lebih dulu berbuat kebaikan akan masuk surga tanpa hisab, dan orang yang pertengahan akan masuk surga dengan rahmat Allah. Sedangkan orang yang aniaya terhadap diri mereka sendiri serta orang-orang yang berada di perbatasan surga dan neraka akan dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Menerima dan mengamalkan Al-Quran memiliki banyak manfaat, antara lain: 1. Hati menjadi tenang. Dengan senantiasa membaca Al-Quran, maka hati akan menjadi tenang, damai, dan tentram. 2. Mendapatkan pahala yang besar. Dengan selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan selalu mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, maka akan membentuk karakter diri menjadi lebih baik. 4. Menjadi orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa membaca, mengimani, dan menerapkan isi-isi dalam Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang beriman dan semakin dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Semoga tausiah saya bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.